Sanggar air. Cuma maaf cuma 2 bawa nasi kebuli kan. Ini kalau nasi kebuli biasanya dijual berapa ya? 7.000, terus orang jual 8.000. Oh, bukan 10.000 biasanya. Oh, di sini anu ya? Iya. Susah mau naikkan Pak dari dulu. Telur Bu ya? Iya, telur. Terus yang satu teman saya mie goreng. Nasi kuning ya? Bukan mihun. Oh, bihun. Mihun sama sosis sono. Rahasia Pak Lurah. Ini baca 2 serangan ini. Untuk lancar berkah ya. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas Basnas Provinsi Kalimantan Timur beserta anggota yang hadir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Samarinda Seberang. Yang saya hormati para pimpinan Basnas, ibu-ibu peserta KM yang nanti akan berikan arahan sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke kami bahwa ibu-ibu akan diberikan sosialisasi tata cara mengelola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biasanya yang jawab nggak terlalu banyak. Ini yang jawab cukup banyak. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Amin. Usahanya dilancarkan. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Basnas Kalimantan Timur Bapak Haji Nabhan dan Wakil Ketua Gus Dur Pak Dr. Abdurrahman kan panggilannya Gus Dur, Gus Durnya namanya. Yang ada lagi satu ya Pak Badrus Samsi. Yang saya hormati Pak Camat Samarinda Seberang Pak Abidi Yusa, Pak Elto selaku Dewan Pengawas Basnas Kalimantan Timur, dan para lurah. Luar biasa lengkap ini. Ini juga pertanda baik, dan nanti titip masing-masing lurah bersaing. Kira-kira binaannya 7 orang ini mana yang paling berhasil? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita dapat modal, jangan nanti modalnya untuk misalnya untuk sunatan, untuk arisan, habis sudah. Jadi kita harus niat tulus. Jadi di Kalimantan Timur ini ada 103 kecamatan. Hanya Kecamatan Samarinda Seberang yang dijadikan contoh. Nah, kalau contoh ini tidak berhasil,
selesai sudah, kecamatan lain kasihan. Berarti kita egois, ya. Berarti kita egois. Dan saya yakin kalau ibu-ibu ini biasanya lebih jeli, ya. Ada namanya bank perempuan kalau di Bangladesh itu cukup berhasil karena ibu-ibu itu lebih jeli. Kalau bapak-bapak bisa-bisa untuk beli rokok. Ya. Dulu waktu zaman Pak SBY ada namanya simpan pinjam perempuan. Nah, jangan ketawa. Jadi bukan perempuannya untuk disimpan pinjam, bukan. Tapi karena dianggap perempuan itu lebih mampu, lebih teliti dan lebih cerewet. Jadi nanti jangan mau modal ini dipinjam suaminya, ya, nggak ada urusan. Gitu. Kalau mau bantu malah bagus, kalau mau nambah modal. Ini ibu semua ya, atau ada bapaknya? Ada, Pak. Sampai minoritas ya. Ya, hanya ibu-ibu semua? Ada bapak. Oh, ada juga. Ya. Bapaknya jangan kalah juga. Jangan nanti wah mentang-mentang saya cuma 1-2 orang, biarlah kalah nggak apa-apa, jangan. Ya, biasanya bapak-bapak kan pengennya di atas, makanya lebih menang. Gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, usaha kuliner itu usaha yang tidak ada matinya. Mana ada orang yang tidak perlu makan? Walaupun puasa ada bukanya juga, ada sahurnya juga. Bahkan biasanya kalau puasa anggaran belanja di rumah tangga itu naik malah. Padahal harusnya turun. Harusnya turun kan, mencoba lapar ya kan, sabar gitu. Tapi ternyata malah naik. Hampir di mana-mana survei menunjukkan naik. Apalagi kalau minyak goreng susah kan. Ya nanti mungkin jualan yang direbus-rebus atau apalah gitu ya. Saya hanya titip saja bahwa ini adalah amanah, ya. Dan ibu harus punya tekad, modal ini harus nanti bisa suatu saat berkali-kali lipat. Dan ibu suatu saat bisa menjadi pengusaha. Saya yakin kalau ibu punya keahlian masak, nanti setelah ini semuanya masih pemula atau ada yang sudah punya pengalaman juga ya? Mungkin ada juga ya? Hah? Sudah jalan Pak, sudah jalan. Sudah jalan, alhamdulillah. Nah, nanti kan bisa juga usaha catering di rumah, ya. Bahkan kalau sudah terdaftar segala macam, bisa nanti di marketplace, maksudnya nanti bisa apa di GoFood, di apalah yang sekarang online itu luar biasa itu. Pembelinya bukan hanya di seputaran di rumah ibu, tapi bisa dari yang agak jauh gitu ya. Tempoh hari Pak Anies Gubernur DKI pernah cerita makan di warung kecil gitu di Jakarta, nunggu antri padahal nggak terlalu banyak, sudah lama kok nggak selesai suruh datangi anak ajudannya, ditanyain kenapa kok nggak selesai. Bapak mohon maaf, antrian Bapak lebih lambat karena banyak yang pesan lewat online. Coba itu kan luar biasa itu, artinya pelanggannya itu jangkauannya bisa lebih banyak. Sekarang kan orang sudah bisa pesan pakai online. Saya kebetulan kerja di BPSDM di seberang sana. Itu kalau makan siang juga pesan pakai online aja, gitu kan? Karena di dekat situ jauh kantin gitu ya. Sekarang baru buka kayaknya kantin di kantor. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah tekad. Ya. Sebenarnya modal itu nomor sekian. Tekad, kejujuran, keuletan, dicatat semua pengeluaran, semua pemasukan. Kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses. Jadi rumusnya usaha itu adalah 12A. Ya, kalau dalam bahasa Banjarnya A pertama action, bahasa Banjar. Ya, A kedua action, A ketiga action. Action itu aksi, tindakan. Ya. Kalau ibu punya rencana tapi tidak direalisasikan, itu sama dengan apa ya istilahnya, seperti macan ompong gitu ya. Macan itu ditakuti kan karena giginya kan, taringnya kan. Kalau sudah nggak punya gigi, apalagi kukunya juga dipotong, udah nggak ditakuti gitu. Nah, oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis, langkah-langkah terukur ya.
dan perbanyak syukur Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau ibu udah lebih tahu lah, kalau sudah jalan itu kan sudah tahu. Nah nanti ini dipantau terus, ini dijadikan role model, dijadikan model percontohan. Kalau ini berhasil akan dikembangkan di kecamatan lain ya. Jadi jangan pula nanti muka surga semua ya. Jadi tidak ada niatan seperti itu ya. Dan sekali lagi saya titip sama Ibu dan Bapak Lurah ya, untuk memantau, memberikan semangat. Karena begini, saya juga punya pengalaman. Waktu di Babulu dapat bantuan kerbau Pak, waktu itu 1.200 ekor. Nah, cuma waktu itu musim kemarau. Saya sempat protes sama Kepala Dinas Peternakan Provinsi. Pak, Babulu ini kebiasaannya melihara sapi. Kalau melihara kerbau ini tidak terbiasa. Yang kedua, ini musim kemarau. Ini pasti tingkat keberhasilannya rendah. Ya. Kemudian apa sanksinya kalau mereka menjual belikan? Nah, ternyata saya pantau, saya keliling begitu ya. Kok ada kerbau di sawah itu jumlahnya sampai 10 ekor, 12 ekor. Padahal satu orang itu dikasih satu ekor. Saya bilang, kamu dari mana ini? Anu Pak, ganti tali gimana? Ya talinya dikasihkan ke saya, amankan kerbaunya itu. Berapa kamu ganti tali? 75.000 Pak. Masya Allah, padahal harganya kerbau waktu itu 1,5 juta. Coba, apa yang terjadi? Gak berhasil. Saya memang protes waktu itu, tapi saya sudah bilang dihukum aja. Oh Pak, kami tidak punya rumah tahanan katanya. Udahlah dia aja. Sekalinya saya sudah pindah ke Penajam. Mohon maaf, aparat keamanan yang seharusnya menjaga juga ternyata ikut terlibat. Jadi itulah ceritanya ya. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh, saya yakin itu bisa berhasil. Apalagi ini kan uang dari Mujaki ya, dari Firmawan menitipkan. Tentu dia ingin supaya ini berhasil. Kalau berhasil, insya Allah masih dapat pahala terus orang yang memberikan zakat, sedekah dan seterusnya gitu ya. Dan itu saja sekali lagi pesan saya itu saja. Dan saya yakinlah ibu-ibu ini lebih mantap lah ya. Saya aja sering kadang-kadang ya ini minyak harganya mahal betul. Saya bilang udahlah direbus-rebus saja saya bilang. Bayangin orang-orang yang di pinggiran itu lebih susah lagi. Orang istri saya itu juga pusing. Nah, oleh karena itu mari kita terima, kita syukuri, dan nanti akan ada bimbingan ya dari tim. Insya Allah kalau ibu bisa berhasil, maka ibu sebenarnya membantu Basnas supaya Basnas ini orang makin percaya. Oh iya, ternyata setelah dimanfaatkan, daripada saya zakat sendiri-sendiri, saya lewatkan Basnas, ternyata manfaatnya luar biasa. Nah nanti buat grup, kemudian buat laporan siapa yang berhasil ya. Uangnya bukan diambil oleh kita, bukan. Tapi kita ingin tahu, kita ikut senang, kita ikut bahagia kalau usaha yang ibu jalankan itu berhasil. Dan ya jangan hanya pasar Ramadan aja, tapi nanti perlu dipikirkan kelanjutannya. Bisa buat jajanan ya, atau nanti usaha-usaha misalnya bikin sambal khas Samarinda Seberang lah, bikin puding lah, bikin apalah gitu ya. Saya itu kadang-kadang di-share ke WA ya, Pak, numpang buka lapak, saya jual rabu ya, ikan rabu ya, dari ikan tuna. Nah, 20.000 satu plastik, nggak terlalu besar tapi enak. Nah, yang seperti itu kan peluangnya banyak. Sekarang sudah, daripada ibu di Instagram itu cuma foto kita makan, difoto, diposting, kan lebih baik jualan aja di situ kan. Oh, siapa yang mau order nih, sudah siap nih, ready nih, pesan ke Bu Nunung misalnya gitu kan. Nah, jadi dijamin halal, apalah gitu ya, menarik.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir tidak perlu panjang lebar karena nanti juga masih ada materi yang disampaikan oleh tim. Sekali lagi saya pikir kepada Pak Lurah, Lurah, dan Pak Camat, mudah-mudahan percontohan yang ada di Samarinda Seberang ini bisa berhasil dan terus bisa meningkatkan omsetnya. Sekali lagi itu sangat tergantung kesungguhan kita, ya. Kemudian banyak bersyukur. Terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dan pendampingan UMKM di Samarinda Seberang secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya sampaikan satu pantun. Menolong orang memakai tali. Cakep. Saya ulang lagi supaya saya lebih semangat. Kalau dibilang cakep pasti semangat. Karena saya tidak cakep. Menolong orang memakai tali. Cakep. Tapi ingat, harus hati-hati. Cakep. Hidup ini hanya sekali. Cakep. Maka jadikan hidupmu lebih berarti lagi. Angelina Sondah bernyanyi sedih. Cukup sudah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara